aliran uang haram, kasus suap dan korupsi, Badan Anggaran DPR kali ini benar-benar sulit mengelak. Adalah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK yang merilis surat rahasia terkait transaksi mencurigakan di sejumlah anggota Badan Anggaran DPR. Surat itu kemudian dilontarkan ke publik oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. Menurut Pramono, berdasarkan data PPATK, terdapat 21 transaksi keuangan tidak wajar yang dilakukan oleh seorang anggota Banggar DPR. Memang ada surat dari PPATK yang menyampaikan hal itu atas permintaan dari Badan Kehormatan. Nah, mengenai siapanya tentunya ini bukan kewenangan pimpinan DPR untuk menyampaikan. Ini adalah kewenangan PPATK dan lembaga penegak hukum yang akan katakanlah menindaklanjuti persoalan ini. Sehingga dengan demikian pasti pimpinan DPR tidak akan menyebutkan siapa, jumlahnya berapa, bagaimana transaksinya, karena itu memang bukan kewenangan pimpinan DPR untuk menyampaikan itu. Temuan PPATK itu pun langsung mendapat reaksi dari Ketua DPR Marzuki Ali. Politisi Partai Demokrat tersebut menyatakan bila lebih dari satu orang anggota Banggar yang memiliki transaksi mencurigakan dengan nilai di atas 500 juta rupiah. Ini kan masih investigasi, tidak baik kita menyebutkan nama manakala itu belum menjadikan fakta. Saya nggak bisa menyebutkan si A atau si B, silahkan aja orang berasumsi. Ini sifatnya masih rahasia karena masih ditelusuri. Apakah 21 ini legal ataukah ilegal? Temuan PPATK ini tentunya kian menegaskan wacana pembubaran Banggar DPR. Sebelumnya sejumlah anggota Banggar juga telah dikaitkan ikut menikmati aliran dana dari kasus suap yang terjadi di dua kementerian berbeda, yakni Kemenpora dan Kemenaker Trans. Siapakah anggota Banggar, pemilik rekening gendut yang disebut oleh PPATK? Benarkah nama itu mengarah pada sosok Waude Nurhayati, politisi Partai Amanat Nasional yang sudah lama terlibat perang dingin dengan Marzuki Ali? Apalagi kabarnya surat rahasia PPATK itu terbit atas permintaan Dewan Kehormatan DPR. Sedangkan beberapa waktu lalu, Marzuki telah melaporkan Nurhayati ke Badan Kehormatan DPR. Melalui Marzuki pula, BK DPR meminta PPATK memeriksa dugaan transaksi mencurigakan di sejumlah anggota Badan Anggaran. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam dan sekarang kita sudah pindah ke sofa merah. Kita lanjutkan kembali tadi, Bang Yoris. Tadi kalau dijelaskan secara ideal memang tugas seperti itu ya, Banggar, berkoordinasi dengan Menteri Keuangan segala macam, mengatur kebijakan fiskal dan segala macam. Tapi kenapa yang sekarang potensi terjadinya aliran-aliran dana yang mencurigakan itu masuk ke Banggar sekarang itu muncul sekarang, atau baru terbuka sekarang, atau memang selama ini rapi ditutupi oleh Banggar? Saya kira begini, kalau seperti yang kemarin diekspos bahwa ada transaksi mencurigakan, itu memang kewenangan PPATK untuk melaksanakan tugas itu. Tetapi PPATK itu memiliki dasar hukum dalam melaksanakan itu. Seperti tadi sudah disampaikan sama Waude, bahwa mereka tuh setiap 6 bulan sekali mereka melapor kepada DPR melalui paripurna dan kepada Presiden. Saya ambil contoh begini, seperti BPK. BPK itu kan melakukan post auditing kan. Jadi setelah anggaran itu diselesaikan, BPK masuk. Komisi atau DPR itu dalam setiap reses itu kami melakukan tugas kami bekerja di ruangan melakukan pengawasan terhadap apa yang telah kita sepakati, pemerintah membeli itu dan sudah digunakan sampai kemana. Dari situ nanti BPK akan menentukan tentang wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian. Nah, ini kita bisa compare dengan laporan keuangan dari kementerian dan lembaga. Itu selalu ada. Dari situ kita lihat temuan-temuan ini menurut BPK. Saya ambil contoh, kebetulan kami di Komisi 1. Temuan BPK tahun 2010 itu dari anggaran Triple Nine itu 1,5 triliun dalam rangka merevitalisasi TVRI. Ternyata BPK mengatakan dalam laporan itu sulit sekali untuk mereka mempertanggungjawabkan itu. Nah, kemudian dari komisi atau dari DPR bisa meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi lebih
masuk lagi tentang penyimpangan-penyimpangan itu sampai kemana. Dari situ baru kita lihat kalau ada indikasi korupsi, ya tergantung kepada eksekutif kembali gitu. Dan saya mau katakan kepada pemerintah maupun kepada Anggi begini, Badan Anggaran ini dari waktu ke waktu mencoba untuk transparan sekali. Kita memberikan surat, pimpinan Banggar memberikan surat kepada seluruh kepala daerah, gubernur dan wali kota, karena melihat isu-isu di mana-mana pemberitaan bahwa Banggar itu menjadi tempat calo-calo. Kita sampaikan untuk tidak boleh sekali-sekali melakukan komunikasi di luar pada sistem yang itu. Kemudian dalam setiap pembahasan anggaran selalu transparan, terbuka, siapa saja boleh datang. Kalau seperti itu nah, ya. Kalau saya Anggi ya, gini Yoris, kalau saya Anggi ya, saya balik. Permintaan tentang transaksi mencurigakan itu bukan hanya pada Waude, tapi pada seluruh. Supaya Anda sudah fokus supaya transaksi. Iya, supaya menjernihkan. Apakah memang Banggar itu, tokoh-tokoh Banggar, orang-orang di Banggar itu korup apa enggak? Lihat aja transaksi keuangan, jadi ketahuan gitu loh maksud saya. Jadi buka saja. Apakah ini buka aja gitu. Apakah ini bentuk serangan balik karena Mbak Waude terlalu vokal mungkin, sehingga harus dibuka? Kalau saya gini, pertama bagi saya ada yang telah melakukan kebohongan publik. Kebohongan publiknya waktu konferensi pers pertama dikatakan bahwa PPATK melapor. Sementara ternyata ada surat permintaan. Surat permintaan dari mana? Ada surat permintaan dari pimpinan berangkat dari kasus di Badan Kehormatan, kan gitu. Ini catatan-catatan yang berkembang hari ini ya. Nah, artinya kemarin itu ada yang telah melakukan kebohongan publik gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang menjadi pertanyaan kritis buat saya adalah siapa yang berhak memberi label mencurigakan. Itu. Kemudian ketiganya adalah apakah yang bersangkutan tengah tersangkut kasus korupsi atau kasus pidana lainnya. Nah, kemudian sehingga penting untuk diambil atau diminta transaksinya untuk diserahkan ke pihak penyidik. Saya jawab. Tapi pertanyaan Waude yang kedua dan ketiga saya jawab. Oke, silakan Mas. Apakah bisa dikenakan label transaksi mencurigakan? Itu pakai undang-undang pencucian uang. Makanya saya tanya sama Waude. Hukumnya. Tunggu sebentar lagi. Tunggu dulu biar jelas supaya tadi yang saya bilang sanksi moral atau sanksi sosial itu tidak terkena pada Waude dan publik tercerahkan bahwa sesungguhnya memang Banggar itu perlu dibongkar transaksinya gitu loh maksud saya. Jadi pertama, ketika dibilang apa alasan transaksi, lihat aja undang-undangnya. Apakah Waude punya underlying transaksi yang mencurigakan apa enggak? Itu yang saya bilang sejak awal sama Waude. Anda buka deh jenis-jenis transaksi Anda gitu loh sejak awal saya bilang. Itu satu. Yang ketiga sekarang, apakah memang ada alasan-alasan kok untuk korup? Pada Waude, ini ada kasus. Ada kasusnya apa? Dia dalam sebuah pertanyaan, dalam sebuah wawancara menjawab pertanyaan siapa penjahatnya. Jadi pertanyaan itu dia jawab, lalu kemudian udah kalau gitu Waude ditanya dulu. Dari situ sesungguhnya ada yang tersinggung rupanya ya. Ada yang tersinggung gitu loh di situ. Artinya ini sepertinya benar kalau ini adalah serangan balik untuk Mbak Waude karena terlalu vokal seperti itu ya. Saya pikir kalau Waude tidak vokal. Saya kebetulan sama-sama di Bandung. Waude pertama kali saya melihat dia dalam setiap pertanyaan cukup kritis. Dengan dia memiliki data yang lengkap sekali fakta-fakta gitu. Nah, cuman mungkin ya tiba-tiba ada yang menyinggung perasaan orang dan lain sebagainya. Nah, kita masih akan bahas lagi ini yang jadi pertanyaan adalah Banggar bagaimana wewenangnya begitu besarnya, apakah karena banyak di sana bendara-bendara partai sehingga jadi lokasi yang sangat menarik. Oke, nanti akan kita bahas Bang Yoris. Kita sudah saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, tetaplah bersama kami.